Salam sejahtera Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita berjumpa dalam program kita, yaitu program Renungan Malam. Dan pada malam hari ini kita akan dibekali firman Tuhan, yaitu yang tertulis dari surat Petrus yang pertama ataupun 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Demikian dituliskan: kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian saudara-saudara yang terkasih pembacaan kita. Lalu firman ini diberi judul dalam perikopnya kasih dan damai. Tapi sebelumnya pasal 3 dari ayat 1 sampai 7 diberi judul hidup bersama suami istri. Lalu apa yang mau kita renungkan dari ayat bacaan kita pada malam hari ini, yaitu bahwa Petrus menginginkan para pembacanya memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, ataupun memiliki perilaku cara hidup sebagaimana Kristus hidup. Dan hidup bersama suami istri ini didasari juga dengan kasih, tetapi pertama melakukan kasih dengan mengingat karena Kristus telah mengasihi. Lalu ketika istri dalam tanda kutip takut kepada suami, itu karena ia menuruti perintah Kristus, atau sekalipun suami kemudian menuruti istri dan mengasihi istri, itu semua dasar bertindaknya adalah Kristus. Saudara, saya mau cerita pada tahun 2007, waktu saya pindah tugas dari HKBP Pekanbaru menuju HKBP Yogyakarta, saya dijemput oleh penatua. Dan tanpa memegang foto atau tanpa pernah melihat saya sebelumnya, mereka langsung mengenal saya dan langsung mengatakan, "Amang pendeta ya?" Saya heran, "Loh, kok kenal? Kita belum pernah jumpa atau gini-gini." Kemudian ternyata saya lupa kalau saya sedang memegang ayat harian HKBP, yaitu Almanak. Lalu mereka mengenal saya. Tetapi di satu tempat juga, dalam satu cerita, ada seorang bapak dan seorang ibu ngobrol di stasiun. Lalu setelah setengah jam perbincangan itu, sang ibu itu mengatakan kepada bapak itu, "Amang pendeta ya?" Ataupun "Bapak hamba Tuhan ya?" Padahal tidak ada atribut atau barangkali jas atau pakaian yang menunjukkan bapak itu adalah seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Hanya dari cara dia berbicara, hanya dari perbincangan mereka dalam setengah jam itu, kemudian ibu itu menyimpulkan bapak hamba Tuhan. Saudara yang terkasih,
memang atribut kita sebagai orang Kristen, KTP kita sebagai orang Kristen, ataupun label kita sebagai orang pengikut Yesus, ditandai dengan ritual-ritual beribadah ke gereja dan lain-lainnya, pakaian yang kita gunakan dan lain-lainnya itu. Tetapi yang terpenting adalah kita memiliki perbedaan dengan orang lain, yaitu cara kita menjalani hidup. Nah, apakah Anda memiliki perbedaan dengan mereka yang tidak mengenal Yesus dalam hal mengasihi? Apakah Anda mempunyai perbedaan dengan mereka yang tidak mengenal Yesus perihal amarah, perihal omongan, perihal perbincangan, dan lain-lainnya? Maka dari nats kita ini, Petrus menuntut perbedaan dari hidup orang-orang yang sudah percaya pada Yesus. Itulah artinya menjadi pengikut-pengikut Yesus. Semoga Tuhan memberkati Anda. Amin. Selamat malam.